لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدق الله العظيم. عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر ومa'ad dzalika fi kulli waqtin wa hin. Pertama sekali mari kita senantiasa mengucapkan dan bersyukur kita agar Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan yang paripurna sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir dan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Al-Nur Provinsi Riau. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada siang yang berbahagia ini dan yang dicatat sebagai amal yang terbaik insyaallah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama tokoh masyarakat kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Izinkanlah kami daripada pengelola Masjid Raya Anur Provinsi Riau menyampaikan beberapa informasi. Hari ini Jumat tanggal 23 Zulkaidah tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Mei tahun 2024 Masehi, waktu sholat Jumat kita pada jam 12:15. Sedangkan Jumat depan lebih cepat pada jam 12:14. Maka dari itu kami himbau kepada saudara kami kaum muslimin yang masih berada di perjalanan ataupun masih berada di lantai dasar, mohon kiranya untuk segera menaiki lantai 2 karena rangkaian sholat Jumat akan segera kita laksanakan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Selanjutnya kami informasikan petugas Jumat kita pada siang yang berbahagia ini yang bisa sebagai khotib yaitu Al-Mukarram Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh SMA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita bersama dan beliau merupakan mufti Riau. Kemudian yang bisa sebagai imam Al-Mukarram Buya Haji Amin Yono SSA Hafiz. Kemudian yang tadi telah membaca Al-Mukarram Al-Mukarram Buya Haji Zamde MSc. Kemudian yang tidak sebagai muadzin 1 Ustaz Asri SPD dan yang tidak sebagai muadzin 2 Ustaz Muhammad Faidul Hidayat MPD. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Selanjutnya kami informasikan laporan penerimaan dan من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah salat Jumat hafizakumullah wa ra'akum. Puji sanjungan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat karunia rahmat yang tidak ada hingganya kepada kita. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian semuanya itu datangnya dari Allah. Allah berfirman di dalam ayat yang lain wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu semua yang kamu butuhkan dalam hidup kami. Kamu minta atau tidak kamu minta. Kalaulah seandainya kamu mencoba-coba berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepadamu, kamu tak akan mungkin bisa untuk menghitungnya. Dan juga kalau kamu ingin mencoba menilai, memberikan harga dengan uang, dengan emas atau dengan apa saja, berapa nilai daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, niscaya kita takkan bisa menilainya. Tapi apa kata Allah? Kebanyakan manusia di hadapan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu mahal.
Allah katakan innal insana lazalumun kafar. Namun sesungguhnya kebanyakan manusia di hadapan nikmat itu zalim terhadap diri mereka dan kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Semoga kita semua hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah tidak termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri kemudian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang harus kita rasakan pada hari-hari ini, bahwa kita berada pada bulan yang mulia, bulan yang suci. Sekarang kita berada pada akhir bulan Zulqa'dah, sudah di minggu terakhir, dan kita juga akan memasuki hari-hari yang sangat mulia, yaitu hari-hari di bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah ini Allah berikan dua keistimewaan terhadap bulan ini. Oleh karena itu, kita ketika berada di bulan ini wajib kita istimewakan sebagaimana Allah telah memuliakan dan mengistimewakannya. Pertama sekali Zulqa'dah dan Zulhijjah ini Allah berikan status keistimewaan kepadanya sebagai bulan-bulan haji. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka ada istilahnya bulan-bulan haji. Berapa bulan haji itu? Bulan haji itu ada 3. Maka dihitung dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 1 Syawal itu menandai bahwa waktu haji sudah masuk. Apa maksudnya Syawal sebagai bulan haji? Qad alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-mustaakhirin. Allah Maha tahu siapa yang kalian dahulu dan siapa yang akan bisa belakangkan. Dan Allah sudah menentukan untuk kita, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Seluruh kali sudah ada ketentuan umurnya. Apabila ketentuan umur itu sudah datang, batasnya sudah habis, ajal sudah tiba, maka tak satu pun yang bisa menghalang. Oleh karena itu, siapa yang menghendaki sampai kita hidup hari ini? Allah. Dan kita sekarang hidup di hari-hari yang sangat istimewa. Maka apa pesan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah? Bulan ini adalah bulan haji dan bulan ini adalah sebagai bulan haram. Apa makna Zulqa'dah dan Zulhijjah itu sebagai bulan haram? Maknanya adalah haram itu sebagaimana kita terjemahkan tanah haram, tanah suci, tanah mulia. Maka bulan haram adalah sebagai bulan suci dan bulan mulia. Maka pesan Allah, kita diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah menjaga kesucian bulan-bulan ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika Allah menetapkan bahwa 4 bulan ini sebagai bulan haram, yang wajib kita ketahui bersama, Allah mengatakan, Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wajib kalian jaga kehormatan bulan-bulan haram itu. Wajib kalian muliakan bulan-bulan haram. Maka ketika kita berada di bulan ini, jangan sampai kita sama dengan bulan-bulan yang lain. Apa pesan Allah? Kita sucikan dengan 2 hal. Pertama sekali, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat, menzalimi diri kalian di hari-hari bulan tersebut. Maka kita sangat dilarang oleh Allah berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini. Maka bagaimana kita mensucikannya? Hindari diri kita daripada segala perbuatan kotor, perbuatan keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat di bulan-bulan suci, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan berarti Bapak-bapak jemaah Jumat bahwa kita boleh berbuat maksiat di luar bulan haram. Bukan itu artinya. Maka para ulama mengatakan, apabila sesuatu itu diharamkan oleh Allah, maka sepanjang waktu dan kapan pun haram. Di waktu manapun dia haram, di tempat manapun dia haram. Tetapi kalau Allah mengatakan, jangan kalian lakukan di waktu ini, jangan kalian lakukan di tempat ini. Kalau kita lakukan juga di tempat itu dan di waktu itu, maka dosanya berlipat ganda. Maka apabila kita mencuri di bulan Zulqa'dah, tidak sama dengan bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, yang bukan sebagai bulan haram, maka 2 dosanya. Pertama dosa mencurinya, yang kedua adalah dosa mengotori dan menginjak-injak kehormatan daripada bulan haram tersebut. Maka jaga diri kita. Maka itulah pesan Allah kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga kesucian dan kemuliaan bulan ini? Sebaliknya kata ulama sebagaimana dalam sebuah kaidah usul fikih, an-nahyu 'anil syai'i amrun bididdihi. Apabila Allah melarang kita sesuatu, maka dalam larangan itu otomatis ada perintah untuk melakukan lawannya.
Maka dilarang kita berbuat maksiat di hari-hari bulan mulia ini. Artinya apa? Kita dituntut dan diperintah untuk memperbanyak amal saleh dan amal ketaatan. Maka sebagaimana dosa-dosa maksiat dilipat gandakan oleh Allah di hari-hari yang mulia ini, begitu juga amal-amal saleh juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki hari yang paling istimewa sepanjang tahun yang kita lalui. Banyak ulama yang mengatakan, apa hari yang paling istimewa yang kita lalui sepanjang tahun dalam hidup kita? Adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya asyru Zulhijjah. Bahwa hari-hari dunia ini yang paling mulia, kata Rasulullah, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saking hebat dan mulianya hari ini, Allah jadikan sebagai alat sumpah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Ibnu Katsir menukil daripada Abdullah bin Abbas, apa dimaksud dengan demi 10 hari ini? Itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa kata Rasulullah SAW juga tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh seorang hamba seperti amal saleh yang dilakukannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kita semua di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita puasa. Kalau tidak bisa tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal tanggal 9 Zulhijjah sebagai hari Arafah. Yang mana puasa di saat itu bagi orang yang tidak haji itu bisa mengampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian apabila kita dikasih izin oleh Allah hidup sampai 10 Zulhijjah, jangan lupa mengamalkan amalan yang paling mulia pada tanggal 10 bagi orang yang tidak pergi haji. Apa itu amalan yang paling mulia di hari yang sangat mulia itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma amila ibnu Adam min amalin yawman nahar ahabbu ila Allah min iraqati damin. Tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang manusia, oleh seorang hamba Allah pada hari raya Kurban yaitu tanggal 10 Zulhijjah seperti menyembelih ibadah kurban. Maka di sini mari kita manfaatkan kemuliaan keistimewaan waktu yang Allah berikan, karena keistimewaan waktu akan berlalu begitu saja dan takkan ada kita dapatkan manfaat kalau tidak kita isi keistimewaan waktu itu dengan keistimewaan ibadah. Untuk apa Allah mengistimewakan waktu? Supaya kita isi dengan amal dan ibadah. Karena apabila waktu itu diistimewakan oleh Allah, lalu kita isi dengan amal, disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melipat gandakan ganjaran untuk kita. Maka sedikit amal, tetapi ganjaran yang Allah lipat gandakan. Faqtabiru ya ulil absar, la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. People